Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang najasah atau najis. Adapun beberapa orang yang ada di kelompok 1 ini, yaitu yang pertama Muhammad Daniel Haikal, saya sendiri, yang kedua Siti Anggun, ketiga Desi Indah Safitri, yang keempat Abdul Syafti Arif, yang kelima Fatul Arjak, dan yang terakhir itu ada Hani Fadilah. Studi kasus. Seseorang berenang di sebuah kolam. Ketika masuk waktu zuhur, ia ke toilet untuk mengambil wudhu. Namun ternyata air keran tidak berfungsi. Dia menunggu, namun waktu asar hampir tiba. Satu-satunya air yang tersedia adalah air kolam yang sangat berpotensi bercampur najis, air kencing berenang. Permasalahannya, jika dia tidak berwudhu, maka waktu zuhur habis. Namun jika dia menggunakan air kolam berenang, air tersebut telah berkontaminasi dengan najis air kencing berenang tersebut. Pengertian najasah atau najis. Secara bahasa, najasah atau najis adalah anatonim dari toharah. Najasah terbagi pada dua jenis, yaitu ainiyah dan ma'nawiyah. Najasah ainiyah adalah segala kotoran yang tampak yang mencegah keabsahan salat seperti darah dan kencing. Sedangkan najasah ma'nawiyah adalah status yang melekat pada tubuh seseorang yang mencegah keabsahan salat, yang di dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah hadas. Segala zat yang mengandung najasah atau najis, zat-zat yang termasuk najis, dapat berupa benda padat, cair, dan hewan. Pada dasarnya, seluruh benda padat adalah suci selama benda padat itu bukan berasal dari hewan. Jika berasal dari hewan, maka terdapat rincian hukumnya. Sedangkan hewan dan benda cair, sebagaimana besarnya, adalah suci dan sebagian lagi termasuk najis. Tingkatan najis untuk mensucikan benda yang terkena najis, maka perlu diketahui tersebut dalam dahulu tingkatan najis, karena cara mensucikannya kembali sangat terkait dengan tingkatan najis tersebut. Najis terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu pertama, najis ringan atau mukhaffaf. Termasuk dalam kategori najis adalah air kencing anak bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun atau hijriah dan masih minum ASI sebagai sumber utama makanannya. Tata cara ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW an Ummi Qaisin binti Mihsin annaha atat bi ibni laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulullah SAW fa ajlasuhu Rasulullah SAW fi hijrihi fabala ala sawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ummu Qaisin binti Mihsan bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan atau ASI. Lalu anak tersebut duduk di pangkuan Rasulullah SAW dan buang air kecil di pakaian beliau. Maka beliau meminta air, lalu memercikan air tersebut pada pakaian itu tanpa mensucikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang najis mutawassito. Najis mutawassito atau najis pertengahan adalah jenis najis yang umum dan paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Najis ini tidak ringan seperti najis mukhaffafah, tetapi juga tidak seberat najis mughallazah. Cara mensucikannya dengan menghilangkan sifat-sifat najisnya, dalam kurung warna, bau, dan rasa. Lalu membasuh bagian yang terkena najis dengan air suci hingga bersih. Contoh najis muwassitah yaitu air seni atau air kencing orang dewasa, kotoran tinja manusia, darah, nanah, bangkai kecuali manusia dan hewan laut, muntah, alkohol menurut sebahagian pendapat ulama. Selanjutnya itu ada najis berat atau najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis paling berat dalam hukum Islam. Jenis ini membutuhkan cara khusus dalam mensucikannya,
yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan air bercampur tanah atau turab. Najis ini berkaitan dengan najis anjing dan babi yang secara zatnya atau zatiahnya najis. Contoh najis mughallazah yaitu air liur anjing, sentuhan langsung tubuh anjing atau babi menurut mayoritas ulama. Yang selanjutnya itu bagian tubuh yang terkena zilatan, keringat ataupun bekas makanan dari anjing dan babi. Jenis-jenis air. 1. Air suci dan mensucikan atau tohur. Air yang suci zatnya dan dapat digunakan untuk bersuci, wudhu, mandi wajib, dan lain-lain. Contoh, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air embun, dan air salju. 2. Air suci tapi tidak mensucikan. Tohir goiru mutohir. Air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Biasanya air yang sudah digunakan atau mustakmal, atau air yang berubah salah satu sifatnya dari warna, bau, rasa karena bercampur dengan benda-benda lain. Contoh air teh, air kopi, dan air bunga. 3. Air mutanajis atau najis. Air yang terkena najis jika kurang dari 2 kula maka menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. Yang menjadi permasalahannya di sini, jika dia tidak berwudu, maka sholat zuhur akan lewat waktunya. Jika dia menggunakan air kolam renang, maka air tersebut diragukan kesuciannya karena kemungkinan tercampur najis. Solusi 1. Hukum air kolam dalam fikih. Jika air lebih dari 2 kula atau 270 liter dan tidak berubah bau, rasa, atau warna, maka air tetap suci. Namun, jika ada dugaan kuat air tercemar najis, semisal air kencing, dan jumlah air kurang dari 2 kula atau berubah sifatnya, maka air tidak suci dan tidak sah digunakan untuk berwudu. Solusi yang kedua, yaitu solusi syariat. Solusi yang dibenarkan syariat, jika tidak tersedia air suci dan waktu sholat hampir habis, maka boleh melakukan tayamum. Tayamum dilakukan menggunakan debu atau tanah bersih sebagai penggantinya. Contoh dalilnya, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal khaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang mana yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikumu, dan sapulah kepalamu atau basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu, tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Solusi ketiga, kaidah fikih yang digunakan adalah 1. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang kedua, jika kondisi sempit, maka hukum menjadi longgar. Selanjutnya, kesimpulan pembahasan. Jika air kolam yang digunakan oleh mahasiswa mengandung air kaporit, maka wudhunya tidak sah, dikarenakan walaupun air yang ada di dalam kolam lebih daripada 2 kula dan ia terkena kencing, yaitu najis, itu tidak ada apa-apa jika dipakaikan berwudu. Akan tetapi karena kaporit tadi telah mengubah rasa air, maka berubahlah air itu, tidak dapat digunakan. Dan pada kondisi itu, satu-satunya cara yang digunakan mahasiswa untuk sholat adalah dengan cara tayamum. Dan jika air kolam tersebut tidak mengandung kaporit sehingga ia tidak merubah rasa pada air yang ada di dalam kolam,
maka ia sah memakainya untuk berwudu. Karena air yang ada di dalam kolam lebih dari 2 kula sehingga tidak ada apa-apa dipakai berwudu walaupun terkena kencing. Baiklah, mungkin cukup sekian dari materi tentang najis atau najasa ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.